Kita memasuki pada bagian pertama level 1 ini, yaitu teknik penulisan huruf. Yang akan dilakukan ini adalah huruf besar dan juga teknik penulisan huruf kecil. Sebagaimana saudara bisa melihat gambarannya di samping saya ini, demikian yang kita akan telusuri. Dan juga teknik penulisan ini nanti akan kelihatan seperti dibaca abgadesetik klamnu soprostu fikipsio. Jadi ini yang saya sebut dengan rumus abgadese. Demikian kita akan telusuri lebih lanjut di papan tulis. Saya akan menunjukkan cara penulisan alfabet Yunani di papan tulis ini. Jadi kita tahu bahwa huruf Yunani atau alfabet Yunani itu ada 24 huruf besar, juga ada huruf kecilnya. Jadi saya akan memberikan petunjuk atau cara menulis huruf besarnya. Demikian ya. Yang pertama adalah alfa. Jadi sama juga dengan huruf Latin. Ya. Kemudian huruf yang kedua adalah beta. Ya, jadi nama huruf ini beta. Masih sama dengan huruf Latin. Kemudian huruf yang ketiga adalah, nah ini sudah berbeda ya. Ya. Ini namanya gamma. Kemudian huruf yang berikutnya adalah ya, cara penulisannya begini ya. Ini seperti membentuk ya segitiga sama kaki. Jadi ini disebut dengan delta. Ya. Kemudian huruf yang berikutnya adalah ya sama dengan huruf Latin. Ya. Yang namanya adalah epsilon. Kemudian huruf yang berikutnya adalah ya, sama juga ya. Ini namanya zeta. Ya. Kemudian yang berikut adalah ya. Ini namanya
eta. Ya. Yang berikut, huruf yang berikutnya adalah ditulis seperti ini. Ya, seperti bulat, bola, atau angka 0. Kemudian di tengahnya dikasih garis begini. Ya. Ini namanya theta. Huruf yang berikutnya adalah ya, ini namanya iota. Kemudian yang berikutnya ya, sama dengan huruf Latin, namanya kappa. Kemudian yang berikutnya adalah ya, seperti segitiga sama kaki tapi tidak ada garis yang melintang di sini. Ya. Ini namanya lambda. Kemudian yang berikut lagi adalah ya, sama dengan huruf Latin, namanya mu. Ya. Kemudian yang berikut ya, ini namanya nu. Kita sampai di sini dulu ya. Jadi huruf-huruf ini namanya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu. Kemudian saya lanjutkan lagi pada bagian berikut di bawahnya. Ya, karena di sini nanti saya akan membubuhkan huruf kecilnya. Jadi saya ambil jarak saja di sini, oke? Ya, jadi theta, iota, kappa, lambda, mu, nu. Nah, kemudian di sini seperti ini, ya. Jadi mu, nu, si. Ini namanya si. Ya, di bawah. Oke. Kemudian yang berikut adalah ini seperti juga huruf Latin, ya, huruf Latin, huruf biasa, namanya omikron. Ya, jadi si omikron. Kemudian yang berikut adalah ya, begini. Seperti palang pintu, ya. Ini namanya pi. Saya harus tulis di bawah, ya, karena ini untuk tempat nanti untuk translate, ya. Di sini pi. Kemudian yang berikut adalah ya, ini, ya, namanya rho.
huruf yang berikut adalah seperti ini. Ya, seperti itu. Namanya sigma. Ya. Kemudian lagi huruf yang berikutnya adalah ya, ini ya. Huruf ini sama dengan huruf Latin. Ya, dibaca tau. Kemudian yang berikut ya, seperti ini ya. 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 Seperti huruf Y. Ini dibaca upsilon. Ya. Kemudian yang berikut adalah ya, mari kita lihat dulu supaya tidak bosan, supaya kita akan masuk pada tahapan demi tahapan ya. Si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon. Ya, kemudian yang berikut adalah ya. Ini hampir sama ini ya dengan theta ya. Tapi nanti dia akan jadi seperti ini ya. Ada garis vertikal di sini ya. Ya. Yaitu disebut huruf ya pi ya. Ini ya, atau V ya, V ya, seperti itulah ya, P atau PH, V ya. Kemudian seperti ini ya, ya X, nah itu ya. Ini dibaca ki. Ya. Ini namanya ki. Jadi pi atau fi, ki atau fi atau pi, ki. Ya, ki. Fi, ki. Kemudian ya. Seperti trisula. Ya, seperti trisula. Ya, ini seperti trisula. Ya, ini namanya psi. Kemudian huruf yang terakhir adalah ya di sini. Ya, wah, biar terlalu besar dia. Ya, ini. Ya, ini namanya omega. Ya, demikianlah. Mari kita akan cek satu persatu hurufnya ini apakah sudah genap 24 huruf dalam huruf besar ini. Baik, kita akan mengucapkan mulai dari alfa sampai dengan omega. Ya, huruf awal dengan huruf akhir. Baik, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu. Kemudian si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega.
Ya. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, pas. Ini adalah huruf besar dari alfabet Yunani. Ya, ini huruf besarnya. Sekarang saya akan menaruh huruf kecilnya, ya. Huruf kecilnya yang berikut adalah huruf kecilnya, ya. Jadi alfa huruf kecilnya seperti ini, ya. Ya, demikian. Huruf kecilnya dalam penulisannya seperti ini, ya, begini. Kemudian penulisan huruf kecil dari beta, ya, kita ambil dari bawah, ya, seperti ini, ya. Kemudian huruf gamma seperti ini, ya. Ya, ini. Nah. Kemudian huruf delta ditulis seperti ini, ya. Ya, begini. Ya. Berikut huruf epsilon ditulis seperti ini. Kemudian huruf zeta ditulis seperti ini, ya. Nah, gitu, ya, zeta. Kemudian huruf eta, ya, seperti membentuk huruf N, ya, tetapi bagian penulisan terakhirnya agak panjang ke bawah. Ya, demikian, ya. Ya, ini. Kemudian huruf theta, theta, ya. Ditulis seperti ini, jadi lonjongnya, ya, agak berdiri, ya, seperti ini. Kemudian ditaruh seperti ini. Itu theta. Kemudian huruf iota, ya, ditulis seperti ini, ya, atau bisa saja begini, ya, kurang terserah. Kemudian huruf kappa, penulisannya seperti ini, ya. Kemudian huruf lambda, cara menulisnya seperti ini, ya. Nah, lihat baik-baik, ya, ya, seperti itu. Kemudian huruf mu, ya, mu, lihat baik-baik, ya, dari bawah ke atas, nah, gitu, ya, 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 ini mu, ya. Kemudian huruf nu, ya, demikian. Ya, seperti F dalam huruf Latin atau dalam huruf kita, ya, bahasa Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian berikut, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu satu persatu di huruf kecil, ya, yang tertera yang sudah dituliskan di sini, yaitu, ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta,
theta, iota, kappa, lambda, mu, dan nu. Baik, kita melanjutkan pada huruf-huruf yang berikutnya, yaitu huruf Si. Ya, dia mirip dengan zeta, tetapi dia ada beberapa lingkaran di atasnya yang seperti ini, ya, beberapa lingkaran, 1, 2, ya, kemudian ya dia begitu, ya. Ya. Kalau yang ini cuman satu saja begitu, ya, tetapi ini ada beberapa lingkaran. Dan kemudian omikron, ya cara menulisnya ya biasa saja, ya gini, O. Kemudian huruf Pi, ya begini saja, ya. Kemudian Ro, ya ditulis seperti ini, ya. Nah gini, dari bawah ke atas dan membentuk satu lingkaran. Kemudian Sigma. Nah, huruf kecil Yunani khusus untuk sigma itu ada 2 macam. Ya, huruf kecilnya. Yang pertama adalah seperti ini, ya, begini, ya. Kemudian yang kedua adalah ya seperti ini. Nah, itu. Jadi yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Khusus untuk bagian yang pertama ini adalah fungsinya huruf yang ditulis pada awal dan pertengahannya. Tetapi khusus yang sigma yang seperti ini khusus untuk ditulis pada bagian akhir dari kata. Nah, jadi itu perbedaannya. Kemudian kita maju pada huruf Tau. Ya, begini. Ya. Ya biasa. Seperti itu. Ya. Huruf Tau. Kemudian yang berikut Upsilon, ya ini. Ya, seperti melingkar model U, ya. Ya begitu. Jadi seperti apa ini? Gambar magnet, ya. Ini seperti gambar magnet. Kemudian yang berikut huruf V. Ya, ambil bulatan, biasanya orang selalu membuat begini, ya. Biasanya juga ya diambil bulatan begini langsung digaris dari atas ke bawah, seperti itu. Ya. Kemudian Ki, huruf Ki, ya sama saja, tapi dia agak kecil, ya seperti X. Juga huruf Si, huruf Si sama saja, ya seperti begini, ya seperti Trisula, sama. Kemudian huruf Omega, ya huruf Omega, ya ini ditulis seperti ini. Ya, seperti huruf W. Nah. Lantas ada yang bertanya, kira-kira apa bedanya omikron, ya, huruf omikron dengan omega? Bedanya adalah yaitu yang satu O agak pendek, ya, omikron agak pendek, tetapi omega dalam pengucapannya agak panjang. Itulah perbedaannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bagian-bagian ini, sepintas selalu kita bisa membaca
atau menebaknya. Nah, ini juga saya kemudian melihat di sini bahwa kita bisa jadikan rumus untuk menghafal yang begitu terlalu banyak, 24 ya. Agak susah dihafal nama-namanya. Ya, sehingga kita harus mempermudah segala sesuatunya dari huruf ini untuk lebih mudah mengingatnya. Bagaimana caranya? Kita lihat saja. Oh, ini sepertinya dibaca bacaannya ab ga ya. Ab ga de z. Ya. Ab ga de z tik lam, nah, tambah lagi di sana nu. Begitu ya. Tik lam nu. Jadi disebut seperti ini. Ab ga de z tik lam nu. Ya. Kan panjang kalau mau bilang. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu. Wah, panjang sekali. Ya, mari kita singkat, ringkas begini. Ab, ga, de, z, tik, lam, nu. Kemudian yang di bawahnya. So, pros, tu, fi, kip, si, yo. Ini rumus. Jadi, kalau kita melihat sepintas selalu di bagian atas itu disebut abgadese tik lamnu soprostu fikipsio. Nah, untuk lebih mudah lagi mengingatkan ya, lebih mudah untuk mengingat bagian yang penting ini, maka saya akan membuat lagunya. Ya, seperti ini ya, lagunya. Demikian lagunya. Ya. Baik, saya akan berdiri di sini lebih baik ya, supaya bisa kelihatan semuanya ya. Jadi mulai dari abgadese tik lamnu semua kelihatan dan saya akan melakukannya. Ya, supaya ini untuk mempermudah mengingatnya ya. Baik, saya akan mencoba. Abgadese tik lamnu soprostu fikipsio soprostu fikipsio abgadese tik lamnu soprostu fikipsio. Jadi sangat mudah untuk mengingatnya. Hanya kita menyebutkan beberapa kalimat ini yang pendek, tetapi di dalamnya ada kesan bahwa kita sudah menghafal abjad Yunani ini ke-24-nya dengan mudah ya, dengan rumusnya abgadese tik lamnu. Abgadese tik lamnu soprostu fikipsio soprostu fikipsio abgadese tik lamnu soprostu fikipsio. Baik, saya menyarankan untuk selanjutnya kerjakan lembar kerja secara tekun, dengan tekun maksud saya supaya kita mencapai hasil yang maksimal.